Yang pertama, gimana sih nanti kita belajar untuk mengaktifkan beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan arus stok dan penjualan. Nah, di sini kita bisa milih produknya, kemudian dari segi fitur-fitur yang kita gunakan seperti diskon toko maupun fitur bundling. Kemudian yang kedua, kita akan cari tahu juga nih untuk cara menarik produk yang slow moving dari gudang di lain Tokopedia. Nah, nanti kita akan belajar mengenai cara pembuatan WSN ya atau surat penarikan dan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan penarikan produk. Nah, apa aja sih yang harus diperhatikan dalam memilih produk nih yang mau dikirimin ke gudang di lain Tokopedia? Nah, karena berdasarkan rasio penjualan tadi, jadi seller pilih deh produk terlaris yang ada di tokonya. Pastiin lebih banyak proporsi produk terlaris di tokomu dibandingkan dengan yang lebih kayak lama penjualannya. Ini saya nggak henti-hentinya ingetin. Kemudian yang kedua, perhatikan kualitas produknya. Jadi kirimkan produk dengan masa berlaku itu yang masih panjang dan nggak mudah rusak supaya kita bisa menjaga kualitas produk yang sampai ke pembeli kita. Kemudian yang ketiga, perhatikan manajemen produk. Ini juga nggak kalah penting. Jadi kirim produk ke gudang di lain Tokopedia itu, kita harus lihat dulu. Tadi penjualannya berapa, kemudian stok yang ada di gudang di lain Tokopedia berapa, gitu kan. Kemudian berapa lama sih waktu yang seller tuh masing-masing perlukan untuk melakukan pengiriman produk ke gudang di lain Tokopedia. Hal ini sangat penting untuk menghindari adanya kekurangan atau kelebihan stok produk gitu. Jadi kan kita nggak mau kan kayak kalau misalnya stoknya lebih sedikit, kita kehilangan order. Kalau stoknya banyak, kita kena biaya penyimpanan gitu. Oleh karena itu, kita harus pinter-pinter nih untuk baca laporannya, untuk tentuin jumlah produknya. Nah, sekarang aku mau bahas kira-kira iklan dan promosi apa sih yang bisa dipakai gitu untuk misalnya kalau tadi ada produk yang penjualannya lambat gitu kan. Nah, yang paling pertama, ini pasti seller udah familiar, aktifkan diskon toko. Nah, di halaman diskon toko ini, seller bisa memilih tuh produk apa aja, varian mana aja yang mau didiskonin gitu kan. Kemudian kuantitinya berapa gitu. Dan ada maksimal nggak untuk pembeliannya ketika lagi promo gitu. Nah, sekedar tips untuk seller, jadi pastikan diskon ini aktif di semua gudang. Kecuali seller tuh hendak mempercepat penjualan untuk produk di gudang tertentu saja. Kenapa demikian? Karena per Februari 2022, penentuan lokasi pengiriman pesanan ini ditentukan berdasarkan total harga termurah yang dibayarkan oleh pembeli. Jadi ini seller pasti udah familiar dong karena Tokopedia Pak menggunakan rule ini gitu. Oleh karena itu, kalau misalnya ada di gudang Jakarta kemudian gudang Surabaya, ternyata gudang Jakarta harganya lebih murah gitu kan. Padahal ongkos kirimnya sama. Oleh karena itu ordernya pasti masuk ke Jakarta. Nah, kalau order masuk ke Jakarta semua, stok di Jakarta habis gitu kan. Di Surabaya kok numpuk gitu kan. Nah, di Surabaya ini juga pastikan deh kalau misalnya diskon sama-sama nih levelnya. Kecuali emang di Surabaya, oh saya mau habisin nih di Surabaya. Saya kasih lebih murah deh harga dari Surabaya. Nah, itu seller bisa atur. Kemudian yang kedua, gunakan fitur atur jadwal diskon ke level varian produk untuk mempercepat penjualan varian produk yang kurang populer. Misalnya tadi ada hitam, ada pink gitu. Misalnya yang hitam kurang populer. Oke, kita set diskonnya yang hitam dulu aja gitu. Jadi yang hitam nanti rasio penjualannya akan berkurang. Kemudian yang ketiga, masukkan jumlah maksimal pembelian. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya tuh untuk mengurangi resiko penyalahgunaan promosi oleh pembeli kita. Dan yang terakhir, ada tersedia fitur mass upload untuk mengatur diskon toko sekaligus. Jadi nggak perlu tuh klikin satu-satu gitu kan, banyak ya SKU-nya ya. Oleh karena itu kita bisa langsung aja pakai mass upload. Nah, fitur yang kedua yang bisa kita gunakan ini ada namanya paket bundling. Ini fitur cukup baru ya di Tokopedia gitu. Apa sih fitur paket bundling? Jadi paket bundling adalah fitur untuk membantu seller dalam membuat paket berisi berbagai macam produk. Jadi seller bisa gabungkan beberapa produk sekaligus dan tambahkan diskon menarik dengan fitur ini agar semakin dilirik pembeli. Nah, dengan paket bundling ini, seller bisa memanfaatkan nih. Misalnya tadi ada produk yang kurang laris gitu kan. Nah, ini kita pasangkan dengan produk terlarisnya. Jadi, hal ini dapat meningkatkan arus stok penjualan. Terus resiko biaya penyimpanan juga berkurang gitu.
Di sini ada terdapat dua jenis paket bundling. Yang pertama itu ada bundling, yang kedua itu ada paket diskon. Bedanya itu apa gitu? Kalau bundling ini, seller dapat mengelompokkan produk utama dengan pelengkap menjadi satu kesatuan gitu. Misalnya jualan kecap, ya udah deh satuin sama sambelnya gitu kan. Nah, ini juga seller bisa menetapkan harga yang lebih rendah dibandingkan jika dijual secara individual. Kemudian yang kedua, itu ada paket diskon. Kalau misalnya tadi kecap sama sambal, ini kecap sama kecap. Misalnya kecapnya 3 deh gitu kan. Nah, ini seller bisa memberikan diskon kepada pembeli dengan menentukan minimum pembelian produk serta membuat hingga 3 skema paket diskon. Jadi si kecap ini kita misalnya bundle nih 3, kemudian kita kasih harga yang lebih murah lagi gitu. Nah, kalau misalnya nih Kak, tadi saya udah slow moving, saya udah promosiin gitu kan, cuman masih banyak nih produk yang slow moving gitu. Nanti saya kena biaya penyimpanan lagi gitu kan. Nah, oleh karena itu, seller bisa tetap menarik produk dari gudang di lain Tokopedia. Nah, nariknya nggak perlu langsung semuanya nih seller. Bisa seller kayak, oh ternyata penjualan saya sebulan nih cuma 30 pieces loh untuk produk A gitu. Saya sisain deh misalnya 30 atau 45 pieces gitu. Jadi kita punya buffer 2 minggu kalau misalnya produknya itu udah habis. Kalau inboundnya lebih cepat, oh bisa 30, kemudian next inbound aku tambahin deh 15 gitu. Jadi kita nyicil gitu loh. Nah, cara menarik produknya gimana sih gitu kan? Seller bisa langsung klik aja, di sini ada menu surat jalan. Nah, nanti ada 2 tab tuh, ada kirim ke gudang sama tarik dari gudang. Seller pilih yang tarik dari gudang. Kemudian nanti di bagian kanan itu ada buat surat penarikan, itu langsung diklik aja. Nah, kalau misalnya udah diklik, maka seller akan melihat halaman seperti ini. Langkah selanjutnya adalah memilih produk yang akan ditarik. Nah, di sini bisa diklik, kayak ini tips juga buat seller. Bisa diklik kalau misalnya untuk dari semua gudang, misalnya itu produk yang paling atas, kita mau klik semua gudang gitu kan, ditarik dari semua gudang, maka klik yang di depan. Nah, tapi kalau mau pilih gudangnya, misalnya yang ditarik yang Jakarta aja nih. Nah, seller kliknya yang di bagian lokasi. Gitu. Jadi lebih mudah. Seller mau tarik dari semua gudang dulu, atau mau dari gudang tertentu aja nih, yang emang penjualannya kurang laku. Gitu. Setelah itu, seller bisa klik selanjutnya, dan seller akan melihat halaman seperti ini. Nah, di halaman ini, seller bisa menentukan jumlah produk yang ditarik. Nah, selain itu, kalau misalnya seller mau tarik nih, ya udah deh saya tarik semua dulu produk yang ini, maka seller bisa langsung klik tarik semua, nanti otomatis angkanya akan terisi nih, stoknya itu berapa banyak, di situ bisa ditarik. Kemudian seller kalau udah isi semuanya, klik selanjutnya. Dan langkah terakhir adalah memasukkan kira-kira kapan sih produknya mau diambil dari gudang Jelen Tokopedia. Nah, kalau misalnya udah diisi detail kapannya, maka nanti langsung klik aja nih, ajukan penarikan. Hanya dengan 3 langkah mudah itu, seller udah bisa tarik lagi nih barangnya. Nah, ini ada tips nih, kalau misalnya jumlah penarikan produknya itu lebih dari 50 jenis produk, 50 jenis SKU, atau lebih dari 5.000 quantity, seller ini diharapkan bisa berkoordinasi dulu nih dengan tim di lain Tokopedia. Nah, untuk proses penarikan produknya itu akan membutuhkan waktu 3 hari kerja dari surat penarikan itu disetujui. Itu kalau di kota yang sama. Kalau kotanya berbeda gimana? Rekan-rekan seller masih ingat kan sebelumnya kita bahas mengenai second mile, yaitu kayak kalau misalnya produknya dipindahin dari satu daerah ke gudang di daerah lain. Itu akan membutuhkan waktu untuk transitnya, untuk pengiriman barangnya. Begitu juga dengan WSN. Kalau misalnya kita mau tarik barang, misalnya seller tadi patopat di Jakarta gitu kan. Dia barangnya di Surabaya mau ditarik nih balik ke Jakarta. Nah, itu kita butuh additional 2 hari kerja untuk mengirimkan produk itu dari Surabaya ke Jakarta gitu. Nah, pengiriman produk dari luar kota ini ke lokasi gudang penarikan akan dilakukan itu setiap hari Rabu dan Jumat sesuai dengan waktu second mile yang sudah kita tentukan sama seperti inbound sebelumnya. Nah, kalau hari tersebut libur, maka akan dikirim di hari kerja berikutnya.
Nah, sekarang apa sih hal-hal yang harus disiapkan saat menarik barang? Ini harus dipastiin supaya proses menarikannya ketika di gudang juga lancar. Pertama, kelengkapan kendaraan untuk pick up. Jadi perhatikan ya jenis mobilnya, apakah udah sesuai dengan jumlah produk yang mau ditarik, kemudian volume kendaraannya juga, dan yang paling penting adalah dokumennya. Jangan lupa bawa surat penarikannya ke gudang di lain Tokopedia. Jadi tim kita bisa, oh ternyata barangnya yang ini, gitu. Jadi lebih gampang nih, prosesnya lebih cepat. Kedua, dokumentasi. Ini juga sangat penting. Hitung dan dokumentasikan proses penarikan barangmu melalui video, foto, maupun nanti di gudang di lain Tokopedia diberikan berita acara gitu. Jadi just in case gitu kan nanti ada kurang 1-2 piece gitu kan, seller bisa klaim gitu dengan buktinya juga jelas. Yang ketiga, cek lagi. Tuliskan setiap ketidaksesuaian yang ditemukan di gudang di layan Tokopedia ketika serah terima, dan pastikan seller mendapatkan berita acara dari gudang setelah proses perhitungan bersama. Jadi kita sama-sama serah terima di gudang, kita sama-sama lihat kondisi produknya, terus jumlah produknya, dan dari situ kita akan keluarin dokumentasi yang sesuai dengan keadaannya. Gitu, rekan-rekan seller.